Nah, lo udah lihat kan gimana ngerinya isi kepala orang-orang ini. Dari zaman dulu mereka udah jadi rajanya teknologi besi, terus pas masuk zaman Islam, mereka yang ngajarin dunia soal matematika sampai kedokteran. Harusnya bangsa yang sejenius ini dapat karpet merah dan dihormati sama seluruh penduduk bumi kan? Tapi kenyataannya, kok sekarang di berita internasional mereka malah dicap sebagai teroris atau ancaman dunia? Logikanya simpel aja bos. Di dunia ini kalau lo pinter tapi mau diatur-atur, lo bakal dipuji setinggi langit. Tapi kalau lo pinter, punya prinsip, dan gak mau kekayaan alam lo dijarah secara gratisan, siap-siap aja lo bakal dituduh macem-macem. Masalahnya bukan karena mereka berubah jadi jahat, tapi karena ada cairan hitam bernama minyak yang bikin negara-negara raksasa jadi gelap mata dan pengen nguasain semuanya sendirian. Ibaratnya gini, lo itu anak paling pinter di kelas, tapi lo berani nolak pas tugas lo mau dicontek paksa sama si jagoan sekolah. Besoknya si jagoan itu nyebarin gosip kalau lo itu tukang rusuh biar lo dimusuhi sekelas. Itulah yang dialami bangsa ini di tahun 1953. Sekarang gue bakal bongkar gimana konspirasi licik bernama Operasi Ajax dipakai buat ngerampok harga diri bangsa penemu ini cuma gara-gara urusan isi dompet dan minyak. Masuk ke era modern, tepatnya di abad ke-20, dunia mulai gila karena penemuan sumber energi baru yang sangat berharga. Tanah Persia yang dulunya dikenal sebagai jalur sutra dan gudangnya para ilmuwan, ternyata menyimpan harta karun cair yang sangat melimpah di bawah tanahnya. Minyak bumi inilah yang kemudian menjadi awal mula drama panjang yang menghancurkan kedaulatan bangsa ini secara perlahan. Namun, ada satu ketidakadilan besar yang terjadi sejak awal abad tersebut dan bikin darah siapapun mendidih kalau mendengarnya. Kekayaan minyak Iran dikuasai hampir sepenuhnya oleh perusahaan Inggris bernama Anglo-Iranian Oil Company. Rakyat Iran yang punya tanah tersebut justru cuma dapat remah-remahnya doang. Sementara keuntungan raksasa dibawa lari ke London buat bangun kemegahan Eropa di sana. Bayangin aja betapa sakit hatinya bangsa penemu aljabar dan kedokteran ini pas lihat kekayaan alam mereka dijarah secara terang-terangan di depan mata. Inggris mengontrol setiap tetes minyak yang keluar dari perut bumi Iran dengan kontrak yang sangat mencekik leher rakyat kecil. Kondisi ini yang memicu kemarahan besar di hati rakyat yang merasa harga diri bangsa mereka sedang diinjak-injak asing. Di tengah kemarahan itu muncullah sosok pemimpin yang sangat berani dan punya prinsip kuat bernama Mohammad Mossadegh. Pada tahun 1951, Mossadegh yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri melakukan tindakan yang sangat heroik. Dia memutuskan untuk menasionalisasi industri minyak Iran, artinya minyak itu sekarang resmi jadi milik rakyat Iran seutuhnya saja. Keputusan Mossadegh ini benar-benar mengguncang peta politik dan ekonomi dunia yang selama ini dikuasai negara-negara besar yang mau menang sendiri. Inggris yang ngerasa ladang duitnya hilang secara tiba-tiba langsung meradang dan ngelakuin boikot ekonomi yang sangat kejam. Mereka nggak terima kalau bangsa Asia seperti Iran bisa mandiri dan berani melawan dominasi negara barat yang selama ini jagoan. Inggris nyadar kalau mereka nggak bisa ngelawan Mossadegh sendirian karena dukungan rakyat Iran saat itu sangat solid dan nggak bisa digoyang. Akhirnya mereka ngerayu Amerika Serikat buat ikut campur dengan narasi ketakutan akan komunisme yang lagi hits saat itu. Inggris menghasut Amerika kalau Mossadegh dibiarin berkuasa, Iran bakal jatuh ke pelukan Soviet. Padahal aslinya cuman soal minyak bumi. Disinilah konspirasi paling busuk dalam sejarah modern dimulai dengan kode rahasia yang sangat licik yaitu Operasi Ajax.
Pada tahun 1953, Badan Intelijen Amerika bernama CIA dan MI, 6 milik Inggris kerjasama buat nggulingin Mossadegh. Mereka nggak pakai pasukan militer besar secara terbuka, tapi pakai taktik kotor perang saraf dan suap yang sangat licin sekali. Operasi Ajax adalah bukti nyata gimana sebuah demokrasi bisa dihancurin cuman demi kepentingan perusahaan minyak asing yang serakah. CIA nyuap banyak orang, mulai dari preman jalanan, wartawan gadungan, sampai perwira militer yang haus jabatan buat bikin kerusuhan buatan. Mereka bikin skenario seolah-olah rakyat Iran udah nggak percaya lagi sama Mossadegh biar terjadi kekacauan nasional di sana. Media-media barat saat itu mulai jalanin mesin propagandanya buat ngebunuh karakter Mossadegh di mata dunia internasional secara masif. Sosok yang tadinya dipuja sebagai pahlawan nasional mulai dilabeli sebagai pemimpin yang gak stabil dan berbahaya buat stabilitas kawasan. Inilah awal mula taktik pemberian label buruk kepada pemimpin Iran yang berani bela kepentingan rakyatnya di atas asing. Akhirnya pada Agustus tahun 1953, kudeta berdarah itu berhasil dilakuin dengan sangat terencana. Mossadegh ditangkap dan dipenjara, sementara kekuasaan absolut dikasih balik ke tangan Shah Muhammad Reza Pahlavi. Shah ini ibarat boneka barat yang siap kasih karpet merah buat perusahaan minyak asing buat kembali ngerampok kekayaan bumi Iran tanpa ada rasa malu. Selama masa pemerintahan Shah pasca kudeta tersebut, Iran seolah-olah kelihatan modern dan sangat pro ke arah barat yang liberal. Tapi di balik kemegahan kota Teheran yang niru gaya Eropa, ada penderitaan rakyat yang sangat dalam dan pembungkaman suara kritis. Polisi rahasia bentukan Shah yang namanya Safak dikenal sangat kejam dalam nyiksa siapapun yang berani kritik kebijakan pro-asing tersebut. Inilah era di mana identitas asli bangsa penemu ini coba dihapus dan diganti sama gaya hidup konsumerisme ala barat yang sangat dangkal. Shah pengen rakyatnya lupa sama jati diri mereka sebagai bangsa pejuang dan ilmuwan muslim yang tangguh. Kekayaan minyak Iran ngalir deres ke luar negeri, sementara kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin di dalam negeri makin lebar dan parah. Banyak orang ketipu lihat foto-foto Iran di tahun 1960-an yang kelihatan sangat bebas dan sangat keren. Mereka nggak tahu kalau di balik foto-foto itu, kedaulatan ekonomi Iran lagi digadaiin habis-habisan ke Amerika dan Inggris. Kemajuan itu hanyalah kosmetik di atas luka bangsa yang harga dirinya lagi diperjualbelikan demi kesenangan segelintir elit istana saja sekarang. Di tengah tekanan yang sangat luar biasa hebat tersebut, semangat perlawanan rakyat nggak pernah benar-benar padam di hati mereka. Mereka merindukan kembali keadilan yang pernah diajarin leluhur mereka dan cahaya kebenaran yang kasih martabat. Muncullah gerakan-gerakan bawah tanah yang dipimpin para intelektual yang sadar kalau bangsa mereka lagi dijajah secara halus oleh sistem pihak asing. Salah satu tokoh yang paling vokal adalah Ayatollah Khomeini yang saat itu ada dalam pengasingan di luar negeri karena diusir Shah. Beliau terus nyuarain kalau Iran harus balik ke jati dirinya dan ngelepasin diri dari ketergantungan ke kekuatan asing. Pesan-pesan Khomeini yang direkam dalam kaset-kaset sederhana mulai tersebar luas ke seluruh pelosok Iran dan bakar semangat juang rakyatnya. Rakyat Iran mulai sadar kalau mereka itu keturunan bangsa besar yang nggak pantas jadi pelayan buat kepentingan asing yang mau menang sendiri. Ingatan akan kejayaan masa lalu sebagai ahli teknik dan pusat sains dunia mulai bangkit lagi secara perlahan tapi pasti. Mereka ngerasa kalau sistem yang ada saat itu sangat ngehina kecerdasan dan martabat mereka sebagai manusia yang merdeka di sana. Puncaknya terjadi pada tahun 1979 saat jutaan rakyat Iran turun ke jalan lakuin revolusi besar.
Mereka nggak pakai senjata api canggih buat lawan tentara Shah, tapi pakai kekuatan massa dan keberanian mati demi harga diri. Revolusi Islam Iran adalah gempa tektonik geopolitik yang bikin seluruh dunia terkejut dan benar-benar terbelalak nggak percaya lagi. Shah yang didukung penuh sama Amerika akhirnya kabur ke luar negeri karena nggak sanggup lagi bendung gelombang amarah rakyat yang udah memuncak. Republik Islam Iran berdiri dan mereka langsung mutusin semua kontrak minyak yang ngerugiin negara secara sepihak. Inilah momen di mana bangsa ini nyatain kemerdekaan total dari segala bentuk campur tangan kekuatan asing di tanah mereka. Begitu Iran nyatain mandiri dan nolak didikte sama Amerika, seketika itu juga narasi media internasional berubah total jadi sangat jahat. Bangsa yang tadinya dianggap modern dan progresif di bawah Shah, tiba-tiba dilabeli sebagai bangsa yang radikal dan sangat berbahaya. Label teroris mulai diproduksi secara masif sama mesin propaganda barat buat isolasi Iran dari pergaulan dunia global. Lo harus jeli lihat pola ini, bos. Label teroris itu bukan soal agama, tapi soal siapa yang berani bilang tidak ke kepentingan ekonomi Amerika. Selama Iran mau jadi boneka dan kasih minyaknya secara murah, mereka dipuji-puji. Tapi begitu mereka pengen ngelola kekayaan sendiri buat kemakmuran rakyatnya, mereka langsung dicap sebagai musuh nomor 1 bagi stabilitas dunia internasional sekarang.